Shalom semuanya, silakan duduk. Senang bisa melayani saudara lagi di pagi hari ini. Kita sepanjang bulan ini, kita bicara mengenai tanggung jawab, bertanggung jawab. Minggu kemarin Pak Santo juga udah ngomong mengenai bertanggung jawab gitu ya. Saya akan coba masuk bertanggung jawab itu mulai dari berbicara mengenai kehidupan yang berharga. Kita baca di Yesaya 43 ayat yang keempat. Kita boleh baca bersama-sama ya. Yesaya 43 ayat yang keempat. Bentar. 1, 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Puji nama Tuhan. Seringkali kita bicara mengenai kehidupan yang berharga, kehidupan yang berharga. Kehidupan yang berharga seringkali diulang-ulang. Tapi apakah saudara yakin bahwa hidup saudara hari ini adalah hidup yang berharga di mata Tuhan? Saya harap kita percaya ya. Cuman saya itu mendapat berita 2 minggu lalu bahwa ada yang meninggal katanya. Meninggal? Siapa yang meninggal? Pada saat dikasih tahu itu mahasiswa baru daftar bunuh diri di kampus. Sedemikian kita itu, anak-anak kita itu tidak menghargai kehidupan yang diberikan. Tidak menghargai gitu ya. Tidak tahu bahwa kehidupan ini, Tuhan bilang, engkau berharga di mataku kata Tuhan. Berharga dan mulia gitu ya. Seringkali kita nggak sadar bahwa kita itu berharga di mata Tuhan. Jadi kita tuh banyak seringkali tidak atau menjalankan ini dengan semau-maunya kita. Tidak dengan apa yang maunya Tuhan gitu ya. Berharga itu seringkali kita juga dimanipulasi bahwa kita itu ada orang-orang yang lebih berharga dibanding yang lainnya. Bahwa kalau saya itu, misalkan saya naik motornya NMAX gitu ya. Saya lebih berharga dari orang-orang yang naik motornya misalkan Yamaha Mio gitu. Sorry ya, ini kalau ada yang Mio gitu ya. Kadang-kadang kita dimanipulasi dengan pemikiran-pemikiran seperti itu. Bahwa keberhargaannya kita itu ditentukan oleh motor kita, mobil kita misalkan gitu ya. Atau jabatan kita di perusahaan. Keberhargaan kita seringkali dimanipulasi. Padahal di mata Tuhan berharga itu sama. Saya naik NMAX, teman saya naik Mio, keberhargaannya di mata Tuhan tuh sama. Tidak pernah ada yang berbeda. Jadi seringkali kita dimanipulasi oleh keberhargaan yang berbeda-beda menurut tingkatan-tingkatan gitu ya. Bagi Tuhan itu berharga itu cuma satu tingkatan aja. Semua berharga di mataku kata Tuhan dan mulia. Jadi jangan kita terkungkung atau terpaku atau tertipu bahwa keberhargaan itu ada tingkatannya. Kalau saya hidupnya susah, saya mah gak berharga kali ya. Kalau saya hidupnya enak, pekerjaan enak, saya lebih berharga. Tidak ada yang seperti itu. Hari ini semua kita berharga di mata Tuhan. Dan kita berharga setara di mata Tuhan. Yang setuju dengan saya boleh tepuk tangan buat Tuhan. Jadi berharga buat Tuhan gitu ya. Apapun kita kondisi hari ini. Kita hari ini misalkan bikin kue gitu ya, punya pabrik roti misalkan gitu ya. Sorry ini ada di saya depan Ciayan gitu ya. Atau saya bekerja di rumah gitu, atau di kantor. Atau saya punya usaha di rumah gitu ya. Saya jadi keingetan karena ngeliat Ko Johan gitu. Jadi ada usaha soto tangkar gitu. Semua setara buat Tuhan gitu ya. Semua setara. Jadi jangan punya paradigma kita berbeda-beda. Bahwa kita semua berharga di mata. Saking berharganya. Pada saat kita diciptakan oleh Tuhan. Kita manusia berbuat dosa di awal. Benar ya? Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan telah berbuat dosa. Makanya itu saking berharganya kita buat Tuhan, kita itu ditebus loh sama Yesus. Saking berharganya. Ditebus itu pakai bahasanya itu paradigmanya ditebus. Kita itu berharga. Berharga saking ditebus kita ngomongnya bahasanya ditebus. Ditebus itu kalau zaman dulu kita di zamannya Alkitab pada saat kita bilang ditebus, kita itu di dalam kuasanya Sang Penebus mestinya gitu ya. Kita mendapatkan kewajiban untuk melayani yang menebus kita. Pada saat ini pun kita secara iman bahwa kita telah ditebus sama Tuhan. Sama Tuhan Yesus kita ditebus. Harusnya kita tuh melayani dia. Harusnya tuh kita ngikut apa maunya Tuhan. Karena kita udah ditebus. Ya. Karena kita yang berharga ini tadinya sebelum ditebus kita ada di alam maut nih. Bahwa kita berdosa gitu ya. Kita berdosa
Terus ada Tuhan Yesus yang menebus kita. Harusnya kita ikut Tuhan Yesus, Sang Penebus. Ikut apa maunya Tuhan. Gitu ya. Tidak hidup sembarangan. Penebusan itu harus kita komitmen sama Sang Penebus gitu ya. Karena kita berharga sekali. Tuhan tuh ngelihat kita sangat-sangat berharga sekali. Ya. Kalau sedemikian berharganya sampai Tuhan itu Bapa menurunkan anaknya untuk menebus kita. Saking segitu berharganya hidup kita di mata Tuhan. Nah, sampai sini siapa yang sudah yakin dan percaya bahwa hidupnya sangat berharga bagi Tuhan? Boleh lambaikan tangan. Saya mengajak saudara-saudara hari ini. Tidak cuma saudara yang tahu bahwa kehidupan saudara itu berharga. Bawa nanti ke rumah. Bilangin sama anak-anak. Dek, kamu tahu gak hidup kamu berharga? Kamu jangan sembarangan ya sama hidup kamu ya. Saya sangat mengharapkan saudara-saudara melakukan itu di rumah. Supaya generasi-generasi kita ini menjadi generasi yang terbangun dalam Tuhan. Tidak generasi yang sembarangan. Generasi yang juga menghargai kehidupannya. Karena di sini di sini kan udah level-levelnya level-level dewasa gitu. Tapi anak-anak muda itu mesti sering diingetin. Hidup kamu berharga loh. Kamu jangan sembarangan ya. Kamu jangan berbuat sesuatu yang merugikan hidup kamu. Kita mesti sering kali anak muda-muda sekarang tuh mesti dibilangin seperti itu. Saya nitip pesen Bapak Ibu disampaikan ya ke keluarganya, ke anaknya, ke cucunya gitu ya. Titip pesan. Sangat berharga sampai ditebus. Pada saat kita itu hidup kita dipercayakan, yang berharga itu dipercayakan sama dalam kuasa kita. Pada saat kita dipercayakan sesuatu yang berharga, harusnya kita penuh tanggung jawab ya, benar ya. Misalkan saya dititipin misalkan sama teman saya itu sesuatu barang yang berharga. Hendrik jaga ya, misalkan gini ya. Di kantor saya orang bagian keuangan. Ininya kebetulan gitu ya. Hendrik, kamu di belakang kamu akan saya taruh brankas gitu ya. Taruh duit gitu ya. Misalkan gitu ya. Kamu jaga ya. Wah, kalau saya diberi kepercayaan seperti itu, harusnya saya itu pasti akan menjaga sedemikian rupa. Kepercayaan itu tetap ada dan saya bisa jaga. Itu namanya tanggung jawab. Saya diberikan kepercayaan, saya melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Benar ya? Sama dengan kehidupan kita juga. Kehidupan kita ini segitu berharganya dikasih balik sama kita. Kehidupan kita yang atur, kita yang kontrol. Jadi kalau kita atur, kita kontrol, kita harusnya hidup penuh dengan tanggung jawab di dalam Tuhan. Setuju ya? Yang setuju dengan saya boleh tepuk tangan lagi dengan Tuhan. Tadi berharga terus bertanggung jawab. Nah, pada saat kita yakin dan sudah sadar bahwa hidup kita itu harus bertanggung jawab. Harus hidup kita berharga, makanya kita harus bertanggung jawab. Pada saat kita udah sadar seperti itu, biasanya ada 3 respon yang akan kita berikan pada saat kita sudah sadar kita ada tanggung jawab. Respon yang pertama pada saat kita sudah sadar bahwa kita ada tanggung jawab adalah, yang pertama adalah responnya menolak tanggung jawab. Ada loh yang dikasih tanggung jawab menolak. Ya ada. Contohnya siapa? Yunus ya. Yunus dikasih tanggung jawab sama Tuhan untuk pergi ke Niniwe, tapi dia pergi ke Tarsis gitu ya. Jadi dia menolak pergi ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis gitu ya. Itu udah dikasih tanggung jawab sama Tuhan, dia nggak pergi. Itu Yunus. Maaf, ini ada yang namanya Pak Yunus di sini ya. Bukan maksudnya Pak ya, bukan maksud. Tapi setelah itu Yunus juga pergi Pak, pergi ke Niniwe. Terus dia memberitakan Injil, banyak orang yang selamat Pak. Yunus juga akhirnya ceritanya seperti itu Pak, gitu ya. Jadi bukan dari dikoreksi, tapi memang ceritanya begitu di Alkitab gitu ya. Mohon maaf ini jadi ada nama, saya juga baru nge. Oke, jadi itu menolak. Yunus saat itu menolak. Saat itu Yunus menolak dan dia dimakan sama ikan. Nah bukan ikan paus saudara-saudara, ikan besar ternyata. Benar, yang pernah ikut sekolah minggu tahu ya, ikan besar. Bukan ikan paus. Jadi dimakan ikan paus gitu, ceritanya nanti habis itu setelah itu dia sadar bertobat sama Tuhan dan dia baru pergi gitu ya sesuai dengan arahan Tuhan dan orang banyak diselamatkan. Itu yang menolak. Yang kedua ada yang mengabaikan. Dikasih tanggung jawab, abaikan. Abaikan itu bisa bicara mengenai dikasih tanggung jawab, jalanin, tapi kalau bahasa Pak Santo kemarin itu cukup KKM atau cukup seadanya atau dijalani tapi melenceng. Contohnya adalah
Hofni dan Pinehas, anak-anaknya Imam Eli, dikasih tanggung jawab di rumah ibadahnya Tuhan. Lagi masak-masak buat persembahan, colok dulu, cret. Jangan. Kata yang itu ya, yang menyembah, jangan. Gak apa-apa, ini bagian aku. Harusnya bagiannya udah ada, tapi dia ngambil duluan. Itu yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas. Diberi tanggung jawab, tapi abai. Semau-maunya ngejalaninnya. Tanggung jawabnya semau-maunya. Menurut dia baik, itu dijalanin. Gak mau ikut aturannya Tuhan. Gak mau ikut aturannya. Itu mengabaikan. Yang terakhir ketiga adalah menerima tanggung jawab ini dan menjalankannya dengan sepenuh hati. Contohnya sudah pasti Tuhan kita Yesus pada saat diberikan tanggung jawab untuk menebus kita, dia menjalankan. Itu baru tanggung jawab loh. Dia tahu bahwa dengan dia datang ke dunia dia pasti mati. Harus mati di kayu salib. Dan pada saat itu dia juga tahu bahwa ini ada rasa sakitnya loh. Dia kan 100% manusia, 100% Tuhan. Benar ya? Jadi dia itu pada saat itu dia berasa sakit. Tapi dia tetap dijalanin. Itu namanya tanggung jawab. Tanggung jawab itu seneng gak seneng jalanin aja gitu. Suka gak suka jalanin. Suka gak suka berat, capek, males jalanin. Itu namanya tanggung jawab. Responnya itu penuh tanggung jawab, penuh dengan semangat ngejalaninnya. Itu 3 respon. Dengan pilihan 3 respon ini saudara-saudara, saya harapkan Tuhan, saudara juga diingatkan oleh Tuhan bahwa kita harus ngambil respon yang ketiga. Bahwa kita menerima tanggung jawab dan kita menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Setelah itu kita tanggung jawab, hidup tanggung jawab itu tanggung jawab sama siapa? Sama siapa kita harus tanggung jawab? Tentunya pada saat kita hidup tanggung jawab itu hidup yang bertanggung jawab kepada lingkungan kita sekitar. Manusia-manusia kita sekitar. Di sebelah kanan kita, di keluarga kita. Kita harus hidup bertanggung jawab. Hidup bertanggung jawab, bukan hidup yang semau-maunya. Dan hidup bertanggung jawab itu juga bicara mengenai hidup bertanggung jawab sama Tuhan. Nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya bahwa kita itu harus hidup bertanggung jawab kepada manusia dan kepada Tuhan. Tanggung jawab kepada manusia itu ada di 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggung jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Hidup kita sebagai orang percaya itu ternyata harus siap dipertanggungjawabkan kepada manusia-manusia di sekitar kita. Kita itu orang Kristen punya identitas sebenarnya, nempel identitasnya. Bahwa saya adalah orang Kristen, pengikut Yesus, murid-murid Yesus. Di rumah keluarga saya tahu, di kantor tahu, di lingkungan saya teman-teman main semua tahu, apalagi di gereja ya, semua tahu. Identitas itu melekat. Pada saat identitas itu melekat, orang-orang sekitar kita itu akan melihat kita sebagai surat terbuka. Dan kita akan dilihat sebagai, oh orang Kristen begitu ya. Oh orang Kristen ternyata begitu. Itu akan dilihat dari kehidupan kita. Bagaimana kita berinteraksi dengan mereka. Bagaimana kita mengasihi mereka. Bagaimana kita mengampuni mereka. Bagaimana kita memberi pada saat mereka susah. Itu kita menjadi suratan terbuka. Dan itu nempel di identitas kita. Di sini dibilang bahwa siap-siap kehidupan kamu akan diminta pertanggungjawaban. Bagaimana kamu bertanggung jawab terhadap sesama kamu pada saat kamu hidup. Karena kita punya identitas dan kita itu oh anak Tuhan Yesus tuh begitu ternyata ya. Kan bukannya gitu kan, kadang-kadang kita tuh dimintai pertanggung jawab, orang yang nanya itu lebih pintar daripada kita. Bukannya kamu diajarkan penuh kasih, tapi kok kamu ngomongnya kasar.
itu dimintain pertanggungjawaban tuh. Kamu katanya disuruh mengampuni 7 kali 7 kali 7. Tapi kok masalah kecil aja kamu ungkit-ungkit terus. Udah ngampunin apa belum? Itu bisa kita dimintain pertanggungjawaban. Kamu diminta bahwa kamu harus mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi kamu ngomongnya kasar, kebun binatang. Emang kalau ngomong kasar tuh mengasihi ya. Kita tuh sering kali diadili oleh sesama kita. Kita tuh memegang identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan lupa. Pada ibadah 1 juga Aldi sudah mengingatkan kita bahwa kita itu memegang tanggung jawab. Pada saat kita memegang tanggung jawab itu harus dilakukan. Ada orang, gak ada orang kita lakukan. Dilihat orang, gak dilihat orang kita lakukan. Jangan tanggung jawab itu cuma kita lakukan kalau dilihat orang, rame-rame orang kita lakukan. Tapi kalau gak ada orang, sama mau gua gitu ya. Udah gak ada urusan, ini mah hidup gua. Gak ada yang bisa ngatur hidup gua. Gak boleh begitu ya saudara-saudara. Jadi tanggung jawab itu ada orang gak ada orang kita mesti lakukan. Dengan penuh sungguh-sungguh gitu ya. Sungguh-sungguh gitu. Tanggung jawab terhadap sesama. Setelah tanggung jawab terhadap sesama, bicara juga mengenai tanggung jawab kepada Tuhan. Tanggung jawab kepada Tuhan itu bicara mengenai kita yang sudah ditebus. Dan kita tadi saya bilang dipercayakan. Kita harus mempertanggungjawabkan. Di Ibrani 4 ayat 13. Boleh kita baca bareng-bareng ya. Ini dari firman Allah yang hidup versinya. Kita baca aja, di ini harusnya ada. 1, 2, 3. Ia mengetahui selak beluk setiap orang dimanapun juga. Segala sesuatu mengenai kita terbuka dan nyata di hadapan Allah yang hidup. Yang dapat melihat segala sesuatu, tidak ada sesuatu pun tersembunyi bagi Dia. Dan kepadanya kita harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita. Tidak banyak dari kita itu hidupnya itu merasa bahwa ini hidup saya yang ngatur. Ya Tuhan mah ada di Alkitab lah ya, tulisan-tulisannya, aturan-aturannya di Alkitab. Ya udah, kalau gua mau gua jalanin. Kalau merasa gua mudah gua jalanin. Kalau saya merasa gampang dan enak buat saya jalanin. Pada saat saya merasa firman Tuhan ini susah, berat, dan gak masuk akal. Nah, kalau ngomong gak masuk akal, ngapain jalanin? Orang gak masuk akal kok, misalkan gitu ya. Kamu harus memberi dari segala kekuranganmu. Masuk akal buat orang-orang kita dunia mah ya, gak masuk akal. Kamu harus, kamu menabur dengan air mata akan menuai dengan sukacita. Udah suka, air mata masih nabur juga. Ngapain? Gak masuk akal. Pada saat kita menerima hal-hal yang gak masuk akal, banyak dari kita itu memilih untuk ini mah bukan buat saya. Tanggung jawab itu untuk hal-hal yang masuk logika. Kalau yang gak logik bukan tanggung jawab, itu mah bukan buat kita kali ya. Gak logik. Kalau kita percaya sama Tuhan dan semua kebenaran firman Tuhan itu kita versuskan, kita lawankan dengan logik, kita akan menjadi orang-orang Farisi. Setiap firman Tuhan akan kita challenge. Setiap firman Tuhan kita akan challenge. Harusnya enggak begini, harusnya enggak begitu. Percayalah bahwa firman Tuhan itu ada untuk kebaikan kita semua. Dan kita dibangun menurut firman Tuhan. Dibangun kehidupan kita melalui firman Tuhan. Jangan pernah meragukan firman Tuhan. Ya, jadi tanggung jawab kepada Tuhan. Nggak ada yang tersembunyi. Tadi saya juga bilang bahwa apa yang kita lakukan itu, nggak ada orang nih. Kayaknya kalau gua bohongin, orangnya juga nggak bakalan tahu nih. Pada saat kita di titik itu, tanggung jawab kita itu diuji. Kita mau melakukannya apa? Kalau kemarin di anggota live saya boleh izin ya, tapi saya nggak sebut nama. Ada kesaksian gitu ya. Belanja ke pasar gitu ya, ke tukang sayur, lebih kembaliannya gitu ya. Kan itu kan kita nggak ada yang tahu, orangnya juga kalau kita tinggal lewat aja pasti nggak akan tahu. Tinggal kita tanggung jawabnya. Dilihat sama Tuhan bahwa kita tanggung jawabnya seperti apa. Apakah kita menjalankan apa maunya Tuhan atau kita ya udahlah nggak ada yang tahu. Jadi kita tuh semua nggak ada yang tertutup bagi Tuhan. Semuanya terbuka buat Tuhan. Dan kita bertanggung jawab kepada Tuhan atas semua
tindakan kita. Tindakan kita yang ditutup-tutupi, tindakan kita yang kita doang yang tahu, orang-orang gak tahu. Ada loh, tindakan yang kita doang sendiri tahu, orang-orang gak tahu ada. Terutama yang di sini nih. Yang di sini. Di pikiran kita gak ada yang tahu. Kita memikirkan sesuatu yang berbeda sama apa yang kita keluarkan di mulut dan di hati kita. Terutama yang di sini, di kepala kita, di otak kita, apa yang kita pikirkan. Itu juga harus tanggung jawab. Pada saat kita bertanggung jawab itu kalau lawan katanya, kalau di Google itu bicara mengenai tanggung jawab itu berarti tidak abai, tidak masa bodoh. Berarti kalau kita masa bodoh dengan kehidupan kita, berarti kita tidak bertanggung jawab. Termasuk kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Bertanggung jawab dengan Tuhan itu dalam kehidupan kita itu juga bicara mengenai bahwa kita yang sudah hidup, yang sangat berharga, berbuat dosa, ditebus oleh darah Yesus, menjadi tidak berdosa lagi. Tapi kan kita berbuat dosa terus ya. Benar ya, karena kita selama kita masih di dalam dunia, kecenderungan daging kita terus berbuat dosa. Makanya hidup dengan kudus itu menjadi tujuan kita, menjadi parameter kita dalam kita bertanggung jawab. Hidup secara kudus, hidup bertanggung jawab dengan hidup kudus. Hidup kudus itu ada di 1 Petrus ayat 1 sampai 15 dan 16. Saya bacain ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Pada saat nyusun ini saya mikir, kita tuh bisa hidup kudus gak ya? Atau kita tuh bisa kudus gak ujungnya? Terngiang-ngiang gitu ya. Sama di kepala gitu ya. Kudus. Hidup kudus gitu ya. Bisa gak hidup kudus? Hidup kudus tuh bisa. Asal kita mau. Hidup kudus tuh bisa. Hidup kudus tuh sesimpel gini. Kita gak punya pengetahuan mana yang baik, mana yang jahat pada awal. Tapi pada saat kita belajar firman Tuhan, kita mengetahui mana yang baik, mana yang jahat. Contohnya hari ini kita disuruh bertanggung jawab. Pada saat kita bertanggung jawab dan kita memilih untuk melakukan tanggung jawab itu hidup kudus tuh. Setuju ya? Jadi itu hidup kudus itu sesimpel itu. Melakukan apa yang Tuhan mau, menjauhi atau tidak melakukan apa yang larangan Tuhan. Itu hidup kudus. Sesimpel itu hidup kudus. Sesimpel misalkan pada saat kita memiliki kesempatan untuk berbuat curang, tapi tahu bahwa berbuat curang itu nggak boleh, kita memilih untuk tidak berbuat curang. Itu namanya hidup kudus tuh, gitu ya. Sesimpel itu. Pada saat kita punya kesempatan untuk mencuri, tapi kita memilih untuk tidak mencuri. Itu hidup kudus tuh. Sesimpel itu. Hidup kudus itu sesimpel itu. Bahwa kita melakukan apa maunya Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan. Tidak melakukan apa larangan Tuhan. Hidup kudus sesimpel itu. Tadi saya sempat bahas sedikit. Hidup kudus itu bicara mengenai enggak cuma tindakan. Hidup kudus itu mesti kudus di sini, kudus di sini, dan kudus di sini. Tindakan. Mesti di 3 hal itu kita kudus. Kudus di pemikiran kita. Pemikiran memikirkan yang baik, yang membangun pikiran-pikiran yang baik, yang pikiran-pikiran yang tidak pikiran yang jelek, pikiran yang kehidupan gitu ya. Itu pikiran kudus. Hidup dengan pikiran yang kudus. Mulut-mulut dengan mulut ucapan yang baik, ucapan yang membangun, tidak membuli. Membuli juga itu gak boleh tuh. Ngomongin orang itu gak kudus juga gitu ya. Gak kudus juga itu ngomongin orang yang jelek-jelek gitu ya. Gak kudus. Tindakan tentunya kita berbuat baik, membantu orang, tidak berbohong, tidak mencuri gitu ya. Itu perbuatan yang kudus. Hidup kudus seperti itu. Sesimpel itu, melakukan apa yang Tuhan mau, tidak melakukan apa larangan Tuhan. Sesimpel itu. Hari ini kita diajarkan mengenai bertanggung jawab. Hidup bertanggung jawab itu dengan hidup kudus. Yang percaya sama saya bahwa hidup kudus itu dapat dilakukan, boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Boleh tepuk tangan. Hari ini kita belajar hidup kudus. Tapi kalau misalkan nanti ketemu di persimpangan kehidupan kita bahwa apa yang kita lakukan ini dosa nggak dosa. Dosa nggak dosa. Kita milih yang nggak dosa ya. Boleh ya. Itu namanya hidup kudus tuh. Itu namanya kita hidup bertanggung jawab di mata Tuhan. Jangan saudara menodai lagi kepercayaannya Tuhan dengan tidak hidup kudus. Jadi harus hidup kudus. Menjalankan maunya Tuhan. Menjalankan maunya Tuhan, menjauhi larangan Tuhan. Hidup kudus itu
Sesimpel itu. Sesimpel itu. Gimana kalau kita hidup kudus tapi jatuh dalam dosa? Saudara-saudara, tolong perhatikan perbedaan antara jatuh dalam dosa dengan hidup dalam dosa. Pada saat saudara jatuh dalam dosa, saudara bangkit dan bangun meninggalkan dosa. Tapi pada saat saudara hidup dalam dosa, sadar bahwa ini dosa, melakukan lagi, sadar lagi, melakukan lagi, sadar lagi, melakukan lagi. Itu namanya hidup dalam dosa. Jadi hidup kudus itu juga bicara mengenai pertobatan yang terus menerus. Bertobat terus, mengerjakan keselamatan kita. Terus menerus. Di Filipi 2 ayat 12 kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ini cerita Rasul Paulus menyurati jemaat di Filipi bahwa kamu jangan lupa bahwa kamu itu harus mengerjakan keselamatanmu. Bahwa kamu itu harus hidup dengan penuh pertobatan. Terus bertobat pada saat kamu sadar kamu lakukan itu dosa. Kamu bertobat. Ya kita bilang mengenai tidak ada dosa yang sedemikian kecilnya yang tidak butuh pengampunan. Dan tidak ada dosa yang sedemikian besarnya yang tidak diampuni. Semua dosa itu perlu pengampunan. Perlu pertobatan di hadapan Tuhan. Nah pada saat bertobat ada atau tidak sedikit orang, Tuhan tahu lah ya. Tuhan tahu hatiku. Gak usah bertobat lah, yang penting udah hidup bener. Tuhan tahu, tapi di sini disuruh kerjakan keselamatanmu. Harus bertobat di hadapan Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Tapi kalau pada saat minta ampun terus berdosa lagi gimana? Bertobat lagi. Bertobat lagi, terus berdosa lagi gimana? Bertobat lagi. Tapi kalau saudara melakukan dosa yang sama berulang-ulang, pertanyaan saya, itu bertobat atau belum? Belum ya, jadi belum bertobat. Jadi bertobat itu pada saat kita jatuh ke dalam satu dosa, taruhlah dosanya A gitu ya. Pada saat kita jatuh ke dalam dosa yang A, terus kita bertobat. Terus ketemu lagi nih, A nih, dosa nih. Sikat gak ya? Sikat gak ya? Sikat. Wah, kalau ada sikat berarti kita udah bertobat belum? Belum. Itu namanya apa? Hidup dalam dosa. Itu belum hidup dalam pertobatan tuh. Tapi kalau kita ketemu A, kita bertobat, ketemu A lagi, kita enggak. Tapi kita ketemu yang B, tapi kita tahu ini dosa nih. Kita ambil gak nih? Jangan ya, jangan ambil tapi kita tahu dosa nih. Karena kita hidup kudus yang tadi kan. Karena kita hidup kudus tahu dosa jangan. Tapi kalau misalkan gak sadar, kita tiba-tiba kita berasa ngomongnya biasa aja. Tapi kok kita dikasih tahu sama teman bahwa kita menyakiti orang. Bisa begitu tuh. Kita berdosa tapi kita gak sadar. Bisa, kamu tadi ngomong kayaknya rada kenceng tuh sama si Anu. Dia rada upset tuh, kesel sama kamu. Bisa begitu. Pada saat kita gak sadar, kita minta ampun sama Tuhan. Terus kita minta maaf sama orang itu. Itu namanya hidup dalam pertobatan. Besok-besok diingat lagi, aduh saya tuh, ini istri saya paling depan nih. Saya tuh sekarang tuh juga agak temperamental gitu ya. Seringkali gitu, tapi mulai belajar. Saya mulai belajar, selalu diingetin. Istri saya tuh kalau saya mulai marah, mulai kesel gitu, tepok-tepok tangan saya gitu ya. Wah ini saya udah kelewatan gitu ya. Jadi saya juga mau bertobat kepada Tuhan gitu ya. Hidup dalam pertobatan udah selesai yang terakhir. Jadi saya mau ingatkan bahwa, saya mau rekap, kehidupan kita itu berharga di mata Tuhan. Karena kehidupan kita segitu berharganya, sampai ditebus oleh darah Kristus. Dengan penebusan itu yang sangat berharga, kita harus hidupnya enggak sembarangan. Kita harus hidupnya penuh dengan tanggung jawab. Hidup dengan penuh tanggung jawab itu juga bicara mengenai menerima tanggung jawab dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Tanggung jawabnya kepada siapa? Tanggung jawabnya kepada sesama manusia dan tanggung jawab kepada Tuhan. Tanggung jawab kepada manusia itu bicara mengenai bahwa kita itu memegang identitas.
Yang itu kita mau dikenal sebagai pengikut Yesus itu yang seperti apa? Seperti firman Tuhan yang mengasihi, mengampuni. Atau orang Kristen mah begitu ya, orang Kristen begitu ya. Mau dikenal sebagai apa? Kita harus mempertanggungjawabkan kepada sesama kita. Dan kita juga harus mempertanggungjawabkan pada Tuhan. Bahwa Tuhan itu melihat walaupun kita melakukan tindakan yang tidak terlihat oleh orang. Ada di pikiran kita, ada di hati kita, ada di mulut kita. Dan yang paling penting adalah kita harus hidup kudus. Karena dengan hidup kudus, kita itu sedang mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan. Bahwa kita tidak mau mencemarkan lagi keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Kita mau memilih untuk tidak berdosa dibanding berdosa. Kita juga mau memilih untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan melakukan apa yang menyedihkan hati Tuhan. Hidup kudus juga bicara mengenai hidup yang terus menerus. Hidup dengan pertobatan. Bertobat, kesalahan kecil, kesalahan besar butuh pertobatan. Pertobatan juga bicara mengenai dosa yang kadangkala kita enggak sadar kita lakukan.